Sebenarnya apa yang dilakukan Doktif ini itu salah atau benar? Dan apakah BPOM ini bukankah seharusnya merangkul seorang Doktif, Bang? Doktif tekankan lagi ya, target mereka sebenarnya itu bukan NM, ya harus diperjelas ya. Jadi bukan NM. Awal sebenarnya itu yang dikatakan Nata harus diperjelas ya. Markus ini jelas. Markus ini ada dua Markus senior dan Markus junior. Emang dia konsumsi itu. Tapi kan karena setiap hari atau gimana, Dok? Emang dia ada gangguan pola fungsi tidur, Mambel. Kan udah dibilang, makanya itu hati-hati. Sebenarnya sih kan untuk penyakit schizofrenia itu kan juga bisa ada gennya ya. Jadi hati-hati. Jadi bisa juga nanti ya mungkin ya yang Doktif khawatirkan ya mungkin nanti bisa diturunkan juga gitu loh. Karena memang dia ada gangguan tidur parah, lumayan parah dia. Ataukah mungkin karena ini penjualan dia yang menjual produk mengambil untung sebesar-besarnya, modal sekecil-kecilnya kan gitu, jadi membuat dia ketakutan nanti kalau ketahuan gimana gitu. Jadi bagaimana? Oh iya, terus gini, makanya kemarin juga kan Nata kemarin kan mungkin berpikir yang namanya Arif tuh orang yang sama dengan orang lab ya Nata ya. Sempat berpikir ke situ, itu orang yang berbeda Nata. Jadi orang lab itu juga namanya Arif. Terus yang pabrik yang rekanannya yang memproduksi balonku ada 3, hijau, abu dan merah, dengan modal 70.000 kita jual 1.500.000. Nah gitu ya. Oke. Etis nggak kayak gitu, dan itu semuanya overclaim. Makanya dikatakan kok bisa 70.000 isi 6, karena isinya 0,000. Nah pada saat Doktif ngomong alasannya gini, itu kan dipakai setiap hari, terus digabung dengan produk-produk bahan aktif yang lain. Nah kalau bahan aktif yang lain juga di angka 0,00 sekian, retinolnya di angka 0,000, hasilnya ke kulit nggak ada, karena tidak ada jurnal yang bisa membuktikan itu. Hayo gimana dong, maka wajar. Nah pada saat Doktif tanya ke Arif, Dok nggak bisa Dok, karena memang kalau order itu, kalau bagian order itu dia pengennya modalnya sekecil-kecilnya, jadi dia nggak pernah peduli kualitas skincare-nya. Gimana coba Mambe gitu. Akhirnya sekarang sudah sampai yang kasih tahu rumahnya Doktif juga diduga kan si Pak Arif ini. Nah makanya pada saat Doktif dipelintir ceritanya yang minta 20M lah ini itu Pak Arifnya sempat kaget. Orang mereka loh yang ngotot-ngotot ketemu sama Doktif, nyari-nyari Doktif, kenapa sekarang jadi ceritanya begini gitu. Ya udahlah Dok, saya juga udah jengah juga, udah bongkar aja semuanya gitu. Ini orang yang berbeda gitu, itu orang yang berbeda. Jadi sampai akhirnya Doktif juga akhirnya orang yang agensi buzzernya ketemu dengan Doktif, semuanya terbuka semua by data dengan saksi. Ya begitu juga pada saat terjadi keributan Doktif dengan Kim, yang akhirnya Doktif bilang Kim gembel, ya itu pun dia ketemu sama Doktif di NTP, ya NTP yang dia akuin itu adalah resto dia. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang bisa-bisanya bagaimana dia bilang kalau Doktif tuh tahu dia punya utang di mana-mana. Ya mana Doktif tahu, orang Doktif pada saat ke NTP Doktif juga ditraktir kok. Lah dia bilang ini resto aku. Kalau ngerti kayak gitu mana mungkin Doktif mau ditraktir? Kan nggak masuk akal, kan nggak mungkin. Yap Dok, kenalin ini ada Bang Willy ini Doktif yang abang. Hai Bang Willy. Oh iya ini ada Bang Willy. Agak nyamping dulu kita dikit. Salam kenal Bang Willy. Gosip minum dulu, kering kali tuh paru-paru mau minum. Ya. Nah, ini Bang Willy Dok, bukan Willy Salim. Oh iya Bang Willy, tapi kira di Willy Salim. Paling nggak ngerti. Oke, siap, salam kenal ya Doktif. Salam kenal juga Bang Willy. Nah jadi
tadi cerita soal Kim ya. Jadi bagaimana akhirnya Kim itu bisa istilahnya memberikan giringan opini cerita gitu kan. Akhirnya di podcast bersama di Suneo bersama dengan si Tonepos bikin podcast yang luar biasa, nggak bermutu dan sampah, isinya fitnah dan isinya hoax gitu. Dan memang dia pintar sekali, makanya Doti bilang Suneo ini pintar sekali memotong-motong, pintar sekali dia menggiring opini seolah-olah kayak akhirnya si Cindy yang punya brand Glam Shine itu dibuat Cindy itu adik aku. Cindy itu adik aku, Dok. Iya, Cindy. Adik Glam aku Shine itu, Cindy. Dia kan udah bertobat tuh, udah. Adik aku itu, adik aku. Seolah-olah kalau Doktif nggak bayar dia 1,5 meter, kita kan pakai bahasa meter aja ya, ngambilnya enak kayak pakai bahasa meter. Iya. 1,5 meter itu Doktif akan Kita kalau ngomong 1,5 meter enak, Dok. Kalau si gosip semeter kotor itu gimana? Kena aja kok sama aku kan, Gos. Ampun ketua. Kena aja dia waktu roasting, Dok. Dok, ini dulu, kayak mana yang cerita itu Bang Willy? Oh iya, gimana? Oke, terima kasih ya kepada Doktif dan Mambel, ada Miss Gosip, ada Duta Intel ini. Sore hari ini masih bisa dapat kesempatan untuk silaturahmi ya pada teman-teman semuanya. Nah, akan tetapi saya ingin memulai beberapa poin yang dimana awal mulanya permasalahan yang memang terjadi ini sebetulnya Mbak Nikita Mirzani itu menjalankan daripada Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28H yang dimana setiap orang berhak untuk hidup sehat ya. Makanya yang disuarakan oleh Mbak NM dan juga Doktif ini sebetulnya di poin 28H Undang-Undang 1945, setiap orang berhak untuk hidup sehat. Nah, kan itu yang disuarakan terus-menerus bahwasannya adanya overclaim, adanya etiket biru dan lain sebagainya untuk mengedukasi masyarakat dan memang sesuai daripada undang-undang kita. Nah, adapun di sini saya ingin juga masuk kepada ranah PP 28 tahun 2024 yang dimana membuat ataupun memberikan mandat kepada Menteri Kesehatan untuk mengatur tentang disiplin profesi yang di PP yang terbaru. Nah, Ini tadi yang dikomplain sama Doktif, makanya kalau yang gitu jangan pakai nama dokter ya gitu kan, Dok? Betul. Nah, oke. Nah, adapun ya mohon maaf ini sebelumnya kepada teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya mungkin saya dengan teman-teman ini membahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pengganti 36 Tahun 2009, turunannya sekarang ini berkacu pada PP 28 Tahun 2024 dan ada aturan yang terbaru terkait dengan PMK Nomor 3 Tahun 2025. Nah, disinilah karena yang dulu mungkin Doktif juga bisa memahami kalau dulu ada tenaga medis mengalami permasalahan hukum, pastinya ada MKDKI yang memang melakukan observasi terkait dengan etiknya dan juga MKEK. Nah, sekarang ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada PMK Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 yang dimana dirubah menjadi MDP, Majelis Disiplin Profesi. Nah, saya pun di sini sebetulnya mengingatkan kepada teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan untuk senantiasa menjalankan PP 28 tahun 2024 karena teman-teman ini pun juga kan dilindungi ataupun juga dibantu oleh kementerian terkait dengan penegakan disiplin profesinya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi kepada masyarakat Indonesia.
Nah, jadi apa yang memang disampaikan oleh NM ini mengacu kepada poin 28H Undang-Undang Dasar, dan juga di dalam PP dan di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 ini, supaya tenaga medis, tenaga kesehatan ke depannya itu lebih baik lagi untuk kesehatan, keselamatan, dan juga demi adanya pelayanan publik yang lebih baik. Nah, adapun yang sekarang dilakukan oleh DRG, saya pun menyayangkan. Karena apa? Saya dari awal membuat PT itu jangan DRG dilakukan itu. Karena tadinya orang tidak tahu pepesannya jadi tahu. Nah, pastinya kita namanya manusia kan ada aja kekurangan, ada aja yang memang menjadi bahan yang tidak baik kepada diri kita, namanya kita manusia. Nah, akan tetapi jangan juga Anda lakukan pembenaran seolah-olah Anda dizolimi. Nah, sementara sekarang ini kan masyarakat publik sudah melihat terkait dengan kronologis peristiwa yang terjadi, yang dimana dengan produk. Nah, kita memahami terkait apa asas kausalitas sebab dan akibat. Kan tidak mungkin suatu Nikita Mirzani melakukan review produk kalau tidak ada aduan juga dari masyarakat terkait dengan kesehatan dan juga pelayanan kesehatan jadi lebih baik kepada masyarakat Indonesia, khususnya para perempuan. Nah, karena kalau itu dilakukan terus-menerus, kan dampaknya tidak baik juga kepada tenaga medis yang lain yang betul-betul lurus dan jujur dalam menjalankan profesinya, dalam menjalankan usahanya. Nah, disinilah suatu tindakan yang dilakukan oleh Mbak NM untuk menyadarkan. Nah, kan tetapi ditanggapi oleh DRG ya untuk bisa komunikasi dengan NM supaya tidak mereview buruk produk dia. Nah, disitulah dianya coba komunikasi kepada Dr. O untuk meminta silaturahmi kepada NM. Nah, dengan saran daripada Dr. O diarahkanlah ke Mail. Nah, disitulah terjadi percakapan-percakapan. Nah, yang dilaporkan terkait dengan Mbak Nikita ini kan pasal 45 B ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan juga pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE-nya, junto pasal 55 untuk turut sertanya, masuk pula ranah 6369. Nah, yang dimana pemerasan, dan sekarang ini dikaitkan mereka ke ranah TPPU. Nah, kita melihat dalam proses persidangan dan sekarang ini sudah hadir ahli yang dihadirkan oleh pihak NM, dan saya pun juga lihat di sini waktu pas saat persidangan, mohon maaf ya Dok Tim, kemarin itu ada juga yang ngirimin bahwasanya Dok Tim juga sudah memberikan kesaksian di persidangan bahwa Doktip juga diiming-imingi ataupun ditawari uang. Iya, ada penawaran sampai merasa diteror karena didatangin ke rumahnya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Doktip ini itu salah atau benar? Dan apakah BPOM ini bukankah seharusnya merangkul seorang Doktip, Bang? Karena dia kan dokter, itu bidang dia kan, kecantikan yang segala macam. Nah, apakah sebenarnya ini kan kemarin itu waktu yang dirapatkan ya Dok ya? Iya. Doktip tidak punya kapasitas katanya kan Dok, malah disalahkan. Enggak. Apa gimana boleh, coba? Tetap boleh, tapi tetap boleh. Resikonya nanti akan ditanggung oleh influencer itu sendiri. Nah, masalahnya jadi Doktip kan beda influencer. Dianggap sebagai influencer. Betul. Dan data jadi harus bertanggung jawab dengan apa yang dikontenkan tersebut. Nah, kalau Doktip kan cuma bacain hasil lab dari produk yang asli, yang beredar di pasaran, bukan produk yang dimanipulasi. Jadi yang ada takutnya lah, kenapa? Oh, berarti dianggap sebagai influencer, bukan dirangkul untuk memberikan sosialisasi. Benar dong, BPOM kan juga kan memang pasti ada sosialisasi untuk kecantikan produk. Harusnya kan dirangkul kayak Doktip ini kan Bang. Itu gimana Bang? Ya, sepengalaman juga bahwasanya fungsi daripada BPOM itu kan pengawasan, pelatihan, kunjungan,
termasuk edukasi. Nah, akan tetapi boleh juga BPOM itu melakukan tindakan. Nah, tapi kan ranah tindakan ini kan di kepolisian. Tapi bisa BPOM itu melakukan sanksi administrasi dan teguran. Enggak, tunggu Bang. Maaf banget lagi. Kan setelah kejadian yang orang ini rapat yang dipanggil, terus kan Doktif itu kan ada dugaan persekusi kemarin yang dilakukan oleh pihak SS. Betul. Dengan timnya terhadap Doktif. Nah, itu kan SS dan marga satuannya ya. Iya, itu kan diteriakin. Kau kan udah dilarang nge-review. Kenapa masih kau review? Itu bener dilarang atau gimana, Ngomong sama manusia dengan ngomong sama gerombolan marga satwa itu kan beda. Kalau manusia diterima, kalau marga satwa nggak akan nyambung. Gitu. Jadi kita beda. Kalau sebenarnya dilarang atau kayak mana, Dok? Tidak ada pelarangan kan sebagai konsumen. Cuma ini ada Bang Willy. Sebagai konsumen itu berat, saya konsumen, saya punya uang, saya masukin ke lab. Ya hak saya dong uang saya. Apa masalahnya? Nggak ada masalah, orang saya sebagai akhirnya pada saat Badan Perlindungan Konsumen kan menyatakan bahwa apa yang dilakukan Doktif itu sah. Di mata hukum pun sah. Karena sebagai konsumen gitu, sah-sah aja, nggak ada masalah gitu. Dan memang ini sebenarnya oh iya sebentar Bang Willy, nanti Doktif kalau misalnya nanti ini Bang Willy nanti kan baru kenal kita ya, nanti boleh chat ya Bang Willy ya. Siap. Nanti Doktif mau ya soalnya ini mau ada kondangan, mau persiapan kondangan Mabel ini yang penting gini, Doktif tekankan lagi ya, target mereka sebenarnya itu bukan NM ya, harus diperjelas ya. Jadi bukan NM. Awal sebenarnya itu yang dikatakan Nata harus diperjelas ya. Markus ini jelas. Markus ini ada dua Markus senior dan Markus junior. Markus senior itu nepos, Markus junior itu bokir, ya. Jadi mereka ini bersekutu gimana supaya Doktif itu kena itu asal muasalnya, ya. Karena kejadian yang 20M itu kan setelah kejadian di NM. Ya, NM baru yang kejadian di Doktif dan dia terus mengejar Doktif. Kenapa? Itu Doktif curiganya karena ingin menitipkan yang sesuatu itu. Dan pada saat Doktif menanyakan, memancing itu dan mereka iyakan kan 2 hari. Nah, di situ kan Doktif nggak gubris, nggak nanya, nggak pernah nanya mau nomor rekening lah atau ngajakin ketemu atau nyuruh orang, itu tidak pernah, tidak digubris lah. Nah, dari situ mereka mulai mengejar NM lagi, kembali ke NM karena apa? Karena dikompori oleh Markus ini, seperti itu, terutama Markus senior. Karena Markus senior ada dendam pribadi terhadap NM. Nah, jadi dianggap enggak, nanti kalau kamu laporkan NM nanti Doktif akan kena. Di pikirnya mereka, nah inilah pikiran mereka, Doktif ini adalah sindikat. Jadi ada 3 kita, Doktif, NM dengan DRO. Nah, ini dikatakan sebagai sindikat. Ada hal fakta yang sebenarnya pada saat pemeriksaan di PMJ. Kan kita kan ketemu tuh di PMJ pemeriksaan kan bareng tuh, kita bertiga. Doktif sudah selesai diperiksa dari jam 2 siang. Ya, sudah selesai. Dan itu seharusnya Doktif bisa balik. Jadi di situ penyidiknya bilang silakan Doktif pulang karena sudah selesai. Ya, udah. Tetapi di situ kan Doktif pulang barengan di jam 12 malam. Ingat nggak? Akhirnya kita bertiga di situ. Ya, gitu. Jadi pada situ ya Doktif sebagai udahlah kan Doktif ngelihat ini kita juga belum selesai, kasihan lah, ya udah kita Doktif temenin aja di situ. Karena kebetulan di situ juga pas ada penambahan keterangan saksi soal dugaan persekusi yang dilakukan oleh SS dan marga satuannya itu. Jadi ada teman-teman yang ada di lantai atas. Jadi untuk lantai bawah untuk naik ke atas pada saat itu. Jadi ya udah, akhirnya kita bertiga keluar. Nah di situ mereka meleset. Jadi ternyata pada saat dicari-cari tidak ada korelasi antara Doktif, NM dengan DRO, apalagi Mail. Karena Doktif tidak pernah berhubungan dengan Mail, nomor handphone juga nggak pernah tahu. Ketemu sama Mail juga di bulan Januari pada saat ulang tahun dan tidak bertukar nomor handphone. Jadi kalau ada cerita-cerita sindikat itu harus itu semuanya bohong. Briefingan mereka yang akhirnya gagal total.
Jadi Pada saat itu handphone hanya kan asumsi handphone sepihak ya. Mambel, handphone doktif kan disita Mambel, kan di lab forensik. Kan dari situ ketahuan kalau emang doktif ada nanya masalah uang ke NM, ke DRO, Bang Willy kira-kira lab for bisa nemuin nggak? Ya. Pasti ketemu, meskipun doktif hapus, Ya. pasti bisa ketarik itu semua data. Iya. Nah, disitulah tidak ditemukan data apapun. Jadi di situ terbantahkan semuanya. Ya, jadi ternyata apa yang doktif duga selama ini bahwa Begeng akan melakukan penyuapan sudah doktif dapatkan pada saat dikatakan, oke dokter, kita siap memberikan 20M di chat. Itu udah bukti yang sangat kuat. Udah selesai. Hanya untuk mendapatkan itu, tetapi mereka kaitkan bahwa doktif adalah sindikat. Itu terbantahkan dengan penyelidikan, dengan lab forensik. Ya, apalagi dikatakan pasal 55 yang mereka sering inilah, nggak akan bisa, orang nggak ada hubungannya. Gitu loh Mambel ya. Jadi kalau misalnya doktif terkait itu, harusnya doktif sekarang nggak di sini. Bener nggak Bang Willy? Ya. Betul. Ini tidak ada, tapi giringan mereka coba doktif nanya ke Nata atau Intan, gimana briefingan mereka? Sindikat kan doktif? Iya, orang itu kan lagi berupaya melaporkan dokter detektif atas landasan doktif membuat kesaksian palsu dalam persidangan kemarin. Bagaimana tanggapan dokter detektif? Gimana? Saat ini orang itu lagi mengupayakan melaporkan dokter detektif perihal dokter detektif memberikan kesaksian palsu dalam persidangan kemarin. Bagaimana Keterangan tanggapan? palsunya apa contohnya? Coba Itu bisa betul, dijelaskan. doktif mau diarahkan ke sana. Gosip. Betul. Enggak, nama kau ini soalnya Miss Gosip. Apakah ini hanya gosip? Pokoknya itulah makanya aku tanya sama dokter detektif, bagaimana tanggapan dokter detektif? Menurut mereka kesaksian dokter detektif kemarin itu adalah kesaksian palsu. Sehingga saat ini palsu kan bisa dilaporkan, silahkan. makanya saat ini dokter detektif lagi diupayakan untuk dilaporkan dalam kesaksian palsu itu, dok. Ayo silahkan aja buktinya mana. Kesaksian Makanya aku palsu bilang- apa? makanya aku Kesaksian bilang palsu karena uang 20M itu tidak diberikan gitu, dokter menolak itu gitu, kesaksian palsu begitu. Kalau gitu kasih buktinya dong, kapan? Nah, bisa Kapan jadi dong dok. buktinya. Kapan dong?